Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan pengantar agribisnis bersama saya Sri Hindarti. Pada pagi hari ini kita akan membahas masalah risiko dan ketidakpastian di dalam agribisnis. Tetap semangat, tetap sehat, sukses selalu. Beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini diantaranya adalah pendahuluan, pengantar, kemudian pengertian risiko, jenis-jenis risiko usaha pertanian, strategi menghadapi risiko, dan beberapa cara pengambilan keputusan, serta Ibu berikan beberapa contoh perhitungan menghitung risiko. Baiklah, akan kita lihat paparan yang pertama adalah tentang latar belakang. Setiap usaha tidak akan terlepas dari sebuah risiko. Ada dua hal yang menunggu setiap usaha yang dilakukan, yaitu keuntungan dan risiko. Seringkali orang lupa memikirkan risiko, tetapi lebih banyak memikirkan keuntungannya. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas, menyampaikan tentang risiko yang ada di balik setiap usaha. Risiko itu diartikan sebagai ketidakpastian. Bisnis di bidang pertanian tidak terlepas dari sebuah ketidakpastian dan mengandung risiko, karena disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha di bidang pertanian. Risiko muncul dari usaha pertanian sebagai bentuk hal yang buruk atau negatif, timbulnya selama melaksanakan usaha tersebut, dan peluang terjadinya kejadian tersebut, serta dampaknya yang sebetulnya kesemuanya ini dapat dihitung dan diperkirakan sebelumnya. Risiko diartikan sebagai sebuah keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Risiko pertanian muncul dari faktor yang tidak bisa diprediksi dan dikendalikan dengan sempurna oleh pengusaha. Di antaranya adalah risiko yang berasal dari kegiatan biologi, yaitu serangan hama dan penyakit. Risiko yang berasal dari faktor iklim, di mana kondisi iklim yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Harga produk-produk pertanian yang seringkali berubah-ubah dan berfluktuasi sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran barang di pasar. Dan yang terakhir, risiko yang muncul karena adanya kecelakaan. Yang dimaksud adalah terjadinya bencana-bencana yang terjadi secara tiba-tiba yang mengganggu proses produksi pertanian. Nah, untuk mengatasi semua risiko tersebut, kita harus bisa mengenali jenis risiko, penyebab risiko, serta dampak jika risiko itu terjadi. Itulah yang kita sebut dengan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur atau metodologi untuk mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman tersebut. Ini terdiri dari suatu rangkaian aktivitas manusia, di mana yang pertama adalah penilaian risiko, yang kedua pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan yang ketiga adalah mitigasi risiko, pencegahan risiko dengan menggunakan pemberdayaan maupun pengelolaan sumber daya. Kita lihat apa saja risiko-risiko yang sering terjadi di bidang pertanian. Yang pertama adalah risiko produksi. Kita memahami bahwa usaha pertanian memiliki variabilitas hasil produksi yang tinggi, dan inilah yang disebut dengan risiko yang tinggi. Petani tidak akan dapat menentukan jumlah yang pasti output yang dapat dihasilkan dalam satu kali proses produksi di saat awal merencanakan produksi. Karena faktor hama, cuaca, penyakit akan dapat menghalangi tercapainya kondisi maksimal produksi pertanian tersebut, sehingga menyebabkan penurunan jumlah produksi, bahkan bisa menjadi kerugian produksi. Yang kedua, risiko harga, atau sering juga disebut dengan risiko pasar. Harga input dan output merupakan sumber penting
dari risiko pasar di bidang pertanian. Harga pertanian cenderung berubah dan tidak memiliki kestabilan serta tidak ada kepastian. Variabilitas harga berasal dari pengaruh pasar, baik pasar endogen maupun eksogen. Perubahan yang terjadi di pasar akan dipengaruhi oleh kondisi permintaan ataupun penawaran. Jika jumlah barang yang ditawarkan naik, maka secara otomatis harga akan anjlok. Demikian pula sebaliknya, jika penawaran turun, maka harga akan naik. Secara global, pasar akan dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika produksi internasional. Perubahan harga yang dihadapi oleh pelaku pertanian akan mempengaruhi minat dan kesediaan mereka untuk memproduksi suatu jenis tertentu. Jadi, harga ini menjadi pedoman bagi para pelaku usaha di bidang pertanian untuk memulai investasi mereka. Yang ketiga adalah risiko keuangan atau kredit. Kita memahami bahwa setiap bisnis di dalam membiayai kegiatan bisnisnya merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Bisnis pertanian memiliki kekhasan tersendiri sehingga menyebabkan munculnya berbagai risiko keuangan. Petani melakukan pertanian bisa dengan modal sendiri, membutuhkan waktunya yang cukup lama, harus mengantisipasi semua biaya dan kemungkinan risiko yang terjadi sebelum usahanya menghasilkan dan bisa dipasarkan. Hal-hal inilah yang menjadi potensi munculnya risiko keuangan, diantaranya adalah permasalahan arus uang kas. Karena dibiayai oleh modal sendiri, maka permasalahan arus uang kas bagi petani itu menjadi sangat penting. Dan ini menjadi risiko, karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani. Yang kedua, dengan terbatasnya modal yang dimiliki, ditambahkan lagi dengan kurangnya akses petani terhadap layanan kredit dan layanan asuransi. Ini menambahkan besarnya risiko keuangan. Yang ketiga, tingginya biaya pinjaman. Apabila petani harus membiayai kegiatan usaha pertaniannya dengan biaya pinjaman, dengan uang pinjaman, otomatis akan menambah tingginya biaya pinjaman. Belum lagi ditambahkan dengan proses yang berbelit dan dipersulit untuk melakukan peminjaman modal ke berbagai lembaga keuangan. Inilah beberapa risiko yang dihadapi petani di dalam menjalankan usahanya di bidang pertanian. Dan ini yang harus dicarikan solusi-solusi dalam bentuk program-program bantuan keuangan pemerintah yang bisa diakses oleh petani dengan mudah dan murah. Yang keempat adalah risiko kelembagaan, yaitu berbagai perubahan peraturan yang akan berpengaruh terhadap aktivitas petani. Yang kelima adalah risiko teknologi, di mana kita tahu bahwa keberadaan suatu teknologi baru itu memiliki dua sisi, manfaat dan risiko. Nah, ini yang harus disiapkan oleh petani untuk menghadapi risiko di balik teknologi yang memberikan manfaat-manfaat yang lebih baik pada usaha pertaniannya. Yang keenam adalah risiko personal, bahwa setiap petani sebagai pelaku memiliki risiko personal, di mana risiko personal ini diterima dan oleh setiap petani berbeda-beda dengan petani yang lain. Nah, risiko tersebut, dari keenam risiko tersebut, kalau kita kelompokkan, dilihat dari sumbernya, maka sumber risiko itu ada dua. Ada risiko yang berasal dari dalam, yang disebut dengan risiko internal, yang sifatnya lebih mudah dikendalikan dan bersifat pasti. Yang kedua adalah risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar usaha taninya, dan relatif lebih sulit untuk dikendalikan oleh petani. Ya, risiko pasar, risiko ekonomi, risiko politik, risiko teknologi, risiko perubahan sosial budaya suatu daerah, negara, termasuk juga risiko kondisi suplai dan pemasok. Bagaimanakah mengatasi atau strategi mengatasi risiko tersebut? Secara teori, kita memiliki strategi.
4 strategi untuk mengatasi resiko. Yang pertama adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara kita menjaminkan resiko itu kepada pihak-pihak penjamin resiko yang kita kenal dengan asuransi kerugian. Yang kedua, menghindari resiko dalam arti kita tidak mengambil usaha tersebut karena memang memiliki resiko yang tinggi. Yang ketiga, mengurangi efek negatif risiko dengan cara melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mencegah dan mengurangi terjadinya risiko tersebut. Ini yang kita sebut dengan mitigasi risiko. Dan yang keempat, menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu tersebut. Berkaitan dengan ini, maka ada 3 sikap petani di dalam menghadapi risiko. Yang pertama adalah sikap menerima dengan segala konsekuensinya, dan yang kedua adalah menghindari, artinya tidak mengambil usaha itu, dan yang ketiga bersifat netral. Berkaitan dengan risiko inilah, maka menjadi sangat penting dan sangat bijaksana untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat terkait dengan peluang-peluang usaha yang akan dimasuki oleh setiap pelaku usaha di bidang agribisnis. Nah, beberapa cara untuk mengambil keputusan saya sampaikan di sini, sedikitnya ada 4 ya, walaupun seharusnya masih banyak yang lain, tetapi saya batasi hanya 4 ini. Ada beberapa teknik pendekatan di dalam pengambilan risiko, di dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan risiko usaha. Yang pertama adalah pendekatan kriteria Bayes-Laples, yang kedua kriteria maksimin, ketiga kriteria minimax, dan yang keempat kriteria maksimal. Saya berikan ilustrasi dalam bentuk contoh. Sebuah perusahaan akan mempertimbangkan 4 strategi yang akan dilakukan, dan dia harus memilih mana strategi yang paling baik dan menguntungkan bagi perusahaannya. Yang pertama, strategi mengubah style produk. Yang kedua, mengubah harga jual produk. Yang ketiga, menggalakkan periklanan. Dan yang keempat, memperkenalkan produk baru. Yang kesemuanya ini dalam rangka untuk menambahkan pendapatan perusahaan. Nah, di dalam menjalankan 4 strategi ini, perusahaan menghadapi suatu kondisi karena perusahaan ini menghasilkan barang-barang untuk ekspor, yang notabene transaksi dilakukan dalam bentuk uang nilai dolar. Dan kita tahu bahwa nilai dolar itu selalu berubah-ubah setiap saat tanpa bisa diduga sebelumnya, sehingga dalam kondisi yang tidak pasti ini, inilah yang kita hadapi, resiko. Resiko ketidakpastian tentang nilai dolar itu. Sehingga kita perlu mendefinisikan resiko itu dalam berbagai kondisi seperti apa, dan kita harus mengambil keputusan pada kondisi-kondisi tersebut. Kita ilustrasikan di sini, resiko yang dihadapi dalam bisnis itu adalah kondisi umum tentang nilai dolar. Nilai dolar kita definisikan menjadi 3. Ada nilai dolar konstan, nilai dolar menurun, dan nilai dolar naik. Sementara kita memiliki 4 strategi. Kita akan memilih strategi mana yang terbaik di antara keempat strategi ini dalam 3 kondisi yang tidak kita ketahui atau tidak pasti. Maka kita menggunakan pendekatan yang pertama, kriteria Bayes-Laples, yang mengatakan bahwa untuk memilih alternatif terbaik, kita harus bisa menghitung nilai harapan, yaitu yang dapat diperoleh nilai harapan ini dari mengalihkan besarnya nilai peluang dan nilai yang akan diperoleh dari bisnis itu. E adalah peluang dikalikan nilai. Karena peluang tadi dikatakan tidak memiliki data yang pasti berapa peluang terjadinya nilai dolar yang naik, turun maupun konstan, maka di sini diasumsikan bahwa probabilitas peluang terjadinya kondisi dolar itu sama. Maka kita bagi peluang itu menjadi 3 bagian, yaitu peluang konstan sepertiga, peluang naik sepertiga, dan peluang untuk turun sepertiga. Perlu diperhatikan pada keempat strategi ini, kalau kita perhatikan, kondisi strategi A ini memiliki, sebelum kita menghitung peluangnya, memiliki kondisi yang sangat lemah dalam 3 kondisi.
pada kondisi nilai dolar konstan, dia nilainya juga paling tidak terlalu tinggi. Nilai dolar menurun dia paling rendah, nilai dolar naik dia juga rendah. Oleh karena itu dia tidak masuk dalam perhitungan. Tidak masuk dalam perhitungan nilai harapan. Sehingga kita perhatikan hanya 3 strategi, yaitu strategi B, C, dan D. Dari perhitungan maka diperoleh nilai yang tertinggi adalah strategi B. Nah, dengan perhitungan yang lain kita menggunakan kriteria maksimin. Kriteria maksimin adalah suatu kriteria yang digunakan untuk memilih strategi yang berkaitan dengan laba, penjualan, market share, atau growth. Ini merupakan strategi mengambil keputusan yang sangat pesimis ya, bersifat pesimis. Di antara keempat strategi itu, maka kita akan memilih nilai terendah yang paling besar. Nilai terendah yang paling besar. Setelah kita perhatikan nilai terendahnya pada A adalah minus 60, pada B adalah 120, pada C adalah minus 30, dan pada D adalah 100. Maka nilai terendah yang terbesar dari keempat ini adalah pada B, strategi B. Demikian pula kalau kita hitung dengan analisis ketiga menggunakan kriteria maksimax, di mana kita kebalikan dari maksimin tadi, kita akan memilih nilai terbesar yang tertinggi, akan jatuh pada strategi C. Dan yang keempat, kriteria minimax, kita mengambil besaran yang dipertimbangkan adalah biaya, kerugian, biaya atau kerugian yang terkecil. Ini sudah menggunakan contoh kasus yang berbeda dari yang 1, 2, 3. Di sini mengambil yang kerugiannya terkecil, yaitu strategi A. Nilai kerugian terendah dan nilainya maksimum, itu adalah A. Nah, untuk mengetahui seberapa besar risiko yang dihadapi di sektor pertanian, ada satu formula yang sering digunakan untuk menghitung tingkat risiko usaha tani, salah yang kita sebut dengan menghitung risiko dengan menggunakan koefisien variation. Koefisien variation atau yang disingkat dengan CV, itu bisa dihitung dengan menghitung standard deviation dibagi mean atau nilai tengah rata-rata dikalikan 100%. Nah, ini semuanya bisa dilakukan dengan menghitung secara matematika atau dengan dipermudah dengan menghitung secara Excel dan menghitung menggunakan program-program aplikasi statistik seperti SPSS. Nah, ini contoh rumusnya, kemudian akan kita lihat nanti bagaimana menghitungnya ini. Dengan model komputer. Kalian bisa lihat YouTube ini akan menunjukkan lebih jelas cara menghitung standar deviasinya. Nah, ini contoh hasil perhitungan risikonya. Saya telah melakukan penelitian bersama kawan-kawan untuk menghitung risiko pendapatan bawang merah di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Ngantang, di Desa Purworejo. Di mana dari menggunakan rumus CV tadi, saya bisa menemukan bahwa pendapatan usaha tani bawang merah itu paling minimum adalah Rp1.942.265 per hektar. Dan tertinggi adalah Rp111.270.800 per hektar. Dengan standar deviasi Rp20.123.123. Dan koefisien variasi ini menunjukkan besaran risikonya 79,72%. Contoh yang lain sebagai pembanding, kalian bisa lihat di link berikut ini. Demikian paparan kami tentang risiko dan ketidakpastian agribisnis. Saya akhiri paparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.